Anda kembali bersama kami dalam Sapa Jember, membahas soal kesiapan PT KAI sambut masa angkutan mudik Lebaran bersama dengan Pak Hengki Prasetyo. Kami tahu Pak Hengki bagaimana proses PT KAI melakukan perubahan hingga hari ini, begitu berpuluh-puluh tahun perubahan itu kita rasakan sangat signifikan. Namun yang menjadi perhatian juga tidak kalah penting adalah soal keamanan penumpang dan kenyamanan yang dirasakan. Nah, terobosan yang dilakukan oleh Daob 9 Jember seperti apa? Ya, Mbak, PT KAI pada umumnya ya itu mengedepankan atau mengutamakan safety and security. Security ini menjadi aspek penting di dalam bisnis kami, sehingga memang dalam angkutan lebaran ini aspek security juga menjadi perhatian utama. Kami akan menempatkan kurang lebih 206 personil gabungan, baik dari di kami, kami kan ada Polsuska ya Mbak ya, dari Polsuska, security, dan ada juga dari TNI dan Polri. Kami bekerja sama untuk melakukan pengamanan baik di stasiun maupun di objek vital sepanjang jalan. Jadi kolaborasi yang dilakukan ini memang tiap ada hajat besar dari PT KAI ya, utamanya di masa angkutan lebaran yang cukup signifikan perkembangannya. Nah, untuk pengamanan sendiri ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, apa ada posko untuk pengaduan, Pak Hengki? Ya, di setiap stasiun ada posko pengaduan dan kami juga ada 121 ya Mbak ya. Saya kira itu sangat mudah dihubungi dan banyak sekali yang masuk ke kami terkait dengan ketidakpuasan pelanggan, komplain pelanggan, dan langsung kami follow up Mbak. Jadi di kami ada kontak center 121 dan di situ responnya sangat cepat sekali. Jadi buat pengguna kereta api ketika ada komplain atau komplain terkait apapun itu bisa lapor ke 121. Baik, jadi sudah ada kemudahan untuk akses informasinya ya. Pak Hengki, untuk angkutan lebaran kali ini tentunya sangat banyak akomodasi yang dilakukan. Nah, terkait dengan ketepatan waktu kereta, seperti apa yang diupayakan? Alhamdulillah Mbak, ini sebelum bicara ketepatan waktu kami sampaikan dulu ya Mbak ya. Tahun 2024 ketepatan waktu kedatangan kami di angka 99, jadi 99,6%. Mendekati akurat ya? Mendekati akurat. Dan ini kedatangan dan keberangkatan Mbak ya. Dan ini luar biasa. Ini selalu terus kita jaga Mbak. Ketepatan waktu itu bisa tercapai ketika memang operasional kereta api itu berjalan dengan baik. Prasarana dan sarananya handal. Manusia SDM-nya juga handal. Nah, inilah yang kita siapkan keseluruhannya sehingga ketepatan waktu ini bisa tercapai. Jika ada lonjakan penumpang, apalagi di masa angkutan lebaran ini, ketepatan waktu apakah tidak terganggu dengan banyaknya penumpang tersebut, Pak Hengki? Mungkin dengan kepadatan stasiun yang dirasakan ini, apakah bisa menjadi kendala nanti? Ya, kepadatan itu kemungkinan terjadi hanya ada di beberapa stasiun. Yang pertama stasiun Jember. Tahun ini, insya Allah nanti tanggal 24 sudah kami menambah ruang tunggu eksekutif nih untuk pengguna kereta api sehingga mampu mengurai atau menambah daya tampung penumpang. Nah, kami juga menghimbau kepada penumpang untuk bisa datang 1 jam sebelum keberangkatan. Jangan jadwalnya jam 4, datangnya jam 9 begitu. Iya. Dan itu nanti bisa langsung masuk di zona 2. Jadi nggak nunggu di zona 3, masuk ke zona 2, sehingga bisa kita atur. Apalagi kita sudah menambah lagi kapasitas untuk ruang tunggu nih Mbak, ruang tunggu eksekutif kami khususkan untuk penumpang eksekutif untuk kereta-kereta jarak jauh. Baik. Jadi semakin akurat ketepatan waktunya, masyarakat juga memiliki kepercayaan. Datangnya juga nggak terlalu awal ya, nggak seperti dulu begitu ya Pak Hengki. Untuk jadwal kereta yang mungkin kedatangannya mepet seperti itu, ini tidak jadi kendala? Kalau kereta keberangkatannya dari Banyuwangi ya Mbak ya, memang berhentinya hanya 5-10 menit. Baik. Tapi selalu kami jaga ketepatan waktunya. Sehingga masyarakat yang paling penting adalah hadir ya 60 menit, 30 menit sebelum jadwal keberangkatan. Itu yang betul kita jaga. Dan kereta api juga nggak bisa nunggu. Berangkatnya harus tepat.
Jadi ketika sudah ketinggalan ya Konsekuensi kita ya tinggal, sudah. konsekuensi. Oke, Ya, baik. seperti itu. Biasanya kalau mudik, Pak Hengki, masyarakat ini kerap membawa oleh-oleh, Iya. membawa barang yang cukup banyak karena beberapa hari di kampung halaman. Betul. Nah, ini terkait dengan barang bawaan, apa ada aturan khusus terkait bagasi dari PT KAI? Iya, kalau untuk aturan bagasi ini sudah lama sih Mbak, tidak ada perubahan ya. Oke, baik. Jadi memang ada persyaratan minimal yang tidak dikenakan. Itu 20 kg atau ada dimensi tertentu. Namun ketika dimensinya melebihi, kami juga menyediakan timbangan nih Mbak di stasiun. Jadi bisa ditimbang dan dikenakan bea. Ada casnya di situ Ada ya? casnya di situ. Oke, Dan nanti untuk pengangkutannya bisa disesuaikan karena di kami juga ada kereta bagasi. Ya. Jadi sudah ada regulasi yang berjalan tiap tahun begitu ya, Ya. terkait dengan bagasi. Pak Hengki, untuk regulasi terkait dengan layanan ini, apakah ada inovasi khusus nantinya yang akan diterapkan oleh PT KAI, terutama untuk mempermudah aksesibilitas, apalagi bagi saudara-saudara kita yang disabilitas? Iya. Apa ada hal baru? Betul. Kalau disabilitas ini diatur di dalam SPM, Mbak ya. Di dalam memang standar pelayanan minimum itu kami selalu diperiksa oleh DJKA selaku regulator, sehingga memang untuk keperluan disabilitas seluruhnya sudah kita penuhi. Oke. Sehingga ini memudahkan untuk rekan-rekan disabilitas yang ingin naik kereta api. Selanjutnya untuk fasilitas layanan yang lain, kami juga menambahkan tadi mungkin terkait dengan kreditnya penumpang, Mbak ya. Kami juga menambahkan nanti beberapa petugas nih, Mbak, customer service mobile. Seperti apa itu? Jadi ada tenaga personel tambahan dari kami yang mobile memberikan informasi ke para penumpang. Jadi di tengah penumpang yang crowded itu kami datangi nih. Ada pertanyaan apa, kami memberikan informasi apa, kami jelaskan seluruh produk-produk dari kami. Baik. Jadi Iya, ada customer service yang mobile, memberikan informasi, menyapa masyarakat yang mungkin sedang menunggu keretanya datang begitu ya, luar biasa. Pak Hengki, seberapa besar pengaruh digitalisasi PT KAI hingga hari ini dan bagaimana antusias masyarakat untuk menggunakannya? Kalau digitalisasi ini kan memang ya Mbak ya, keniscayaan. Ya, pasti Karena masa depan kita adalah digitalisasi. Jadi KAI selalu adaptasi dengan digitalisasi. Mulai dari pembelian tiket, sekarang mungkin teman-teman semua sudah merasakan ya bagaimana mudahnya kita membeli tiket via handphone. Bahkan ke depan kita punya teknologi yang belum kita luncurkan, Mbak, namanya Nilam. AI. Nanti kalau pesan tiket bisa ngobrol aja sama Nilam. Jadi nggak perlu ngetik-ngetik. Iya, tapi belum di launching, tapi kita spill aja nggak apa-apa lah ya. Boleh. Jadi nanti ada AI. Kita beli tiket tinggal ngobrol sama si Nilam itu. Nilam dalam bentuk AI ya. Selain pesan tiket bisa curhat nggak, Pak? Ya itu yang nggak bisa. Jadi pesan tiket bisa ngobrol, nggak perlu ngetik-ngetik nih Mbak. Saya mau naik ini dikasih tahu keretanya apa. Saya mau di kursi ini dikasih tahu. Lah ini ke depan KAI seperti itu Mbak. Baik. Terus untuk digitalisasi juga kami kembangkan di stasiun-stasiun Mbak. Sekarang kalau di Jember kita sudah ada face recognition nih, sudah hadir di Jember ya? Sudah ada. Jadi nggak kalah nih sama stasiun-stasiun besar lainnya. Dan ke depan kami akan menambah di Banyuwangi dan harapan kami juga bertahap kita bisa di Ketapang. Jadi tadi sudah dijelaskan ada face recognition boarding gate ya, kemudian ada fasilitas lain yang mungkin ini sudah hadir di Jember tapi belum terinformasi secara luas ke masyarakat. Kita akan ulas di segmen berikutnya. Pak Hengki, kita rehat sejenak dan saudara tetaplah bersama kami. Sapa Jember akan segera kembali.